Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta, di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Selasa 6 September 2022 tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Bertobatlah supaya kamu hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa dosa orang tua menurun kepada anak-anaknya. Hal tersebut dapat kita lihat dari tanggapan seseorang kepada suatu kejadian yang tidak baik yang menimpa seseorang. Seseorang itu bisa memberi tanggapan dosa orang tuanya ditanggungnya. Kesalahan adalah sesuatu yang diwariskan menurut tanggapan banyak orang. Apakah pemahaman ini benar? Kitab Yehezkiel pasal 18 menolak hal tersebut. Bila orang berbuat dosa, ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Anak tak lagi menanggung dosa orang tuanya. Dosa adalah urusan pribadi, bukan warisan. Semua jiwa adalah kepunyaan Tuhan. Hidup ayah maupun anak ditentukan oleh Tuhan. Hidup anak adalah urusan sang anak dengan Tuhan dan bukan sebagai konsekuensi dosa orang tuanya. Jadi setiap orang berdosa harus menyadari bagiannya dan berpaling dari dosanya serta kembali kepada Tuhan. Yehezkiel pasal 18 ayat 30 mengatakan, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang akan menerima konsekuensi dari perbuatannya, berkat atau hukuman Tuhan. Sebagai umat yang percaya, kita harus mampu menggunakan pilihan kita dengan benar, yaitu dengan memilih hidup. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan saat ini adalah bertobat dengan meninggalkan segala dosa dan kejahatan dan kembali kepada melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Jiwa kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi jiwa kita adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Kita memohon karunia pengampunan atas dosa yang kita lakukan di masa lalu, serta berpengharapan bahwa Tuhan akan membimbing kita untuk patuh dan setia kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jiwa yang adalah milik dan kepunyaan Tuhan, hendaknya kita persembahkan untuk kemuliaan namanya di tengah-tengah dunia ini. Jika kita ingin hidup bebas dari hukuman kematian, mari kita mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan dan kepada kehendak-Nya. Pergunakanlah kesempatan kita hidup di dunia ini sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dengan mengasihi sesama kita.
sembari kita senantiasa menjaga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan memiliki hubungan yang baik dengan Dia, supaya pada waktu kedatangannya yang kedua kalinya kita tak bercacat. Bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 213 ayat 4. Dung sonang rohaku mangolunang mate di Yesus doa ibana haporusaki hatana sambing do partogi dia aina tau haposa kudoi sonang do di pasonak toktong rohakon. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga. Kasih setia Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini, banyak hal yang mencobai iman kami ya Tuhan. Jika kami hidup di dalam dosa, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya kami bertobat, memilih kehidupan yang bersumber daripada Tuhan. Karena itu Bapa dalam surga, sepanjang perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan bersama-sama dengan kami. Pakailah hidup kami ini menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan yang mewartakan kasih setia Tuhan kepada semua orang. Kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, kiranya Tuhan hadir di dalam setiap aktivitas kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam hidupmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.